dewasa, sukses, jadi orang kaya, orang apa segala macam, nggak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Di sini saya tuliskan, manusia Allah ciptakan dalam keadaan tidak memiliki, tidak mengetahui dan tidak mengerti apa-apa. Lalu Allah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan melalui perantara hambanya yang disebut ibu dan bapak. Terus begitulah seterusnya hingga akhir hayat kita. Nah, sejatinya kita enggak memiliki, kita enggak mengerti, dan kita tidak mengetahui apa-apa hingga Allah memberikan segala yang kita butuh sebagai penopang agar kita hidup berkelanjutan. Nah, hal ini sebagai pengingat bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang fakir untuk memenuhi kepentingan kita, juga lemah untuk melenyapkan gangguan-gangguan terhadap diri kita kecuali dengan pertolongan Allah semata. Nah, makna keseluruhan hal tersebut berpangkal pada pengertian kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa sih artinya? Yang sering kita tahu dari kalimat tersebut, nggak ada daya dan nggak ada upaya terkecuali datangnya dari Allah. Oh, ini kalimat dahsyat, Pak. Ini kalimat dahsyat. Tauhid murni, la ilaha illallah dikatakan tauhid murni, kemurnian tauhid. Enggak ada Tuhan yang ada di alam semesta ini kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk melakukan atau untuk tercegah daripada kemaksiatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan sesuatu kebaikan illa billah, terkecuali datangnya dari Allah. Kalau udah tertanam makna kalimat hauqalah ini di dalam hati kita, dalam diri kita, udah nggak bakal ada manusia yang sombong. Sebab apa? Ya udah nggak ada kekuatannya buat berbuat apapun terkecuali dari Allah. Kita kaya, ya emang Allah kok yang bikin. Ketika kita jatuh miskin, kita susah, tapi kita paham dengan kalimat ini, wong Allah kok yang mau. Kalau Allah yang mau dikata apa? Kalau ahli hakikat berbeda dengan ahli fikih, ahli syariat dalam memahami kalimat-kalimat tersebut. Kayak gini deh. Maka Nabi tuh nggak pernah ngajarin kepada kita kalimatun thayyibah, ya, diawali dengan kata-kata contoh hamidtu alhamdulillah. Nggak pernah Nabi ngajarin begitu. Hamidtu alhamdulillah, aku memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Tapi kalau dalam syariat terkadang kita gunakan tuh kalimat-kalimat seperti itu. Saya sholat karena Allah, saya beramal untuk Allah. Masih kita gunakan kata saya, seolah-olah apa? Seolah-olah ada dua makom wujud di situ. Kalau boleh diibaratin, Allah ada di sini, kita ada di bawah sebagai hamba. Aku bersedekah untukmu, ya Allah. Ada aku pertama dan ada aku kedua. Seolah-olah apa yang kita lakukan adalah kemauan kita sendiri untuk Allah. Ini dalam ahli hakikat, oleh ahli hakikat ini mencederai tauhid. Sebab apa? Perbuatan kita, apa yang kita punya itu milik Allah, sehingga kita nggak bisa apa-apa. Maka dari itu kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah ini adalah kalimat tauhid yang murni, sehingga gerak-gerik kita segala macam apa yang kita lakukan itu murni lantaran Allah yang mau. Sementara kita hanya mampu berikhtiar, mengusahakan semampu kita, sedangkan hasil Allah yang beri. Mau kita berhasil kek, mau nggak berhasil kek, ya udah ketentuan Allah. Ya maka
Orang yang udah memahami kalimat ini udah nggak ada lagi sombong dalam dirinya. Oh, saya kaya, mobil saya sekian, kontrakan saya sekian. Kamu punya apa? Nggak ada. Kenapa kok nggak begitu? Ya lantaran dia tahu apa yang ada pada dirinya, semuanya itu hanya milik Allah. Sementara yang ia terima saat itu hanya berupa titipan. Walhasil ketika mereka kehilangan, nggak ada tuh yang namanya mereka protes kepada Allah secara berlebihan dan lain-lain lah. Ya karena kalau saya ingat almarhum K. Zainuddin MZ itu, beliau pernah ceramah, hidup tuh jadi orang itu kudu kayak tukang parkir, begitu. Tukang parkir yang parkir di situ, macam-macam. BMW ada, Fortuner ada, BYD yang model terbaru mungkin ada. Dia nggak sombong, nggak pernah tuh ketika ada mobil mewah masuk begitu parkir, yang punya mobil keluar, tukang parkir petatang petenteng, nih gua tuh lu lihat banda gua segini banyaknya. Nggak pernah dia ngomong begitu. Kenapa nggak ngomong gitu? Karena dia sadar itu cuma titipan. Dan ketika mobil tersebut, motor tersebut keluar satu-satu dari tempat parkir, apa iya mereka sedih? Enggak sedih. Nangis, sesungguhkan, mobil yang dititipin ke saya udah enggak ada lagi, enggak pernah. Ya maka orang yang mengamalkan dan mengetahui serta melaksanakan makna hauqalah, makna la haula wala quwata illa billah, prakteknya itu seperti tukang parkir. Ya terkadang Pak, di mulut bisa kita ucapin, cuman pada prakteknya pelan-pelan, ya pelan-pelan. Ya kita belum tahu bisa apa enggak sebelum kejadian di kita. Maka dari itu jauh-jauh sebelum kejadian kudu kita sadari bahwa segala yang kita miliki adalah dari Allah, dan hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung, tempat kita mengadu. Setiap sholat selalu kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong pada prakteknya pun begitu. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan ataupun mengadu. Jadi Bu, jangan lagi kalau ada masalah ngadu-ngadu via status. Ya, terkadang orang sekarang begitu. Masalah gede, masalah kecil, upload di status. Apa yang diupload, apa yang ditulis? Ya Allah, kenapa harus aku? Ya, saya yakin gak akan menyelesaikan masalah. Terkecuali segala macam masalah yang ada di hidup kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar Allah yang atur bagaimana Allah mau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan kita, baik masalah duniawi ataupun masalah ukhrawi. Dan inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Selebihnya silakan Bapak dan Ibu baca sendiri, semoga dapat dipahami. Adapun yang tadi saya sampaikan adalah simpulan daripada apa yang saya tulis di kertas yang Bapak dan Ibu pegang. Sebelum ditutup, jika ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, apabila tidak ada yang ditanya, inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik dari sisi bacaan ataupun penjelasan semata-mata datangnya dari saya, dan manakala terdapat sesuatu yang benar tentunya merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi jahi man unzilat ilaihi suratul Fatihah. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa zurriyatina warzuqna birrahum wa la tadurruhum waj'alna wa iyyahum ya Allah min ahlil ilmi wal qur'ani wal amali wal khair wa la taj'alna wa iyyahum ya Allah min ahlis su'i wat thair. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.